warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, perkenalkan saya Mita, dokter yang bertugas di Puskesmas Imogiri sini. Ya, sebelumnya Mbak namanya siapa? Sela. Mbak Sela, usianya 20 tahun. 20 tahun. Oke, Mbak tahu ya kita akan melakukan konseling hari ini. Ya, jadi Mbak nanti bisa diceritakan masalahnya secara terbuka. Jangan takut pembicaraan kita akan bocor ya Mbak, karena insya Allah akan saya rahasiakan karena ini terikat dengan kode etik profesi saya. Bersedia ya Mbak? Bersedia. Oke, baik. Kita lanjut. Ini Mbak datang sini dan perasaannya kayak gimana? Jadi saya tuh sering cemas dong kalau mau ujian. Oh, cemas mau ujian. Iya. Itu kira-kira ada hal lain karena bisa cemas mau ujian, takut nilai jelek atau bagaimana? Iya dong. Jadi saya takut nilainya jelek. Karena kalau nilainya jelek, nanti orang tua saya itu marah. Oh, jadi takut ujian karena takut hasil tidak memuaskan, orang tua marah. Ya. Mbak, harapannya setelah datang dari konseling hari ini apa? Kedepannya nanti kalau saya ujian, saya udah nggak cemas lagi. Oke, baik, saya simpulkan ya Mbak. Jadi Mbak datang ke sini karena cemas tadi, mau ujian, takut hasilnya tidak memuaskan, nanti orang tua marah. Jadi harapannya Mbak setelah konseling dari sini, cemas akan mau ujiannya itu berkurang gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Nah Mbak, hari ini konseling ini nanti kita akan melewati 3 tahapan ya Mbak. Yang pertama ini tahapan katarsis, lalu ada tahapan konseling dan tahapan psikoedukasi. Nanti setiap tahapnya dilakukan satu-satu dan akan saya jelaskan satu-satu. Mbak bersedia Mbak ya? Oke, baik, kita masuk lanjut aja ke tahap katarsis. Yang pertama di sini Mbak, saya beri waktu untuk menceritakan segala keluh kesahnya, segala yang mengganjal di perasaan Mbak. Bisa secara verbal bilang ke saya, atau mungkin bisa ditulis lewat kertas kosong nanti. Atau mungkin Mbak bisa melakukan suatu aktivitas. Aktivitasnya bisa mungkin robek-robek tisu atau pukul-pukul boneka boleh. Nanti sudah disiapkan alatnya. Mbak pilih yang mana? Tulis aja dong. Tulis aja. Selesai. Udah mulai juga ya berarti ya. Kalau itu saya kebawain aja ya Mbak ya. Oke. Mbak, setelah melewati tahap katarsis tadi, gimana perasaannya Mbak? Udah agak lega. Agak lega ya, alhamdulillah. Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya aja ya Mbak ya, yaitu konseling. Nah di sini nanti Mbak bisa tulis SWOT. SWOT sudah pernah dengar? Sudah. Oh, sudah, tapi saya tekankan lagi saja ya Mbak ya. Nah, SWOT di sini terdiri dari S atau strange atau kelebihan yang ada pada diri Mbak. Yang kedua itu W, weakness atau kelemahan yang ada pada diri Mbak. Nanti yang selanjutnya O, opportunities, itu keuntungan yang Mbak miliki, itu faktor luar ya Mbak ya, yang Mbak miliki sebagai keuntungan. Lalu selanjutnya ada T atau threat atau ancaman, hambatan yang datang dari luar yang berpengaruh dalam hidup Mbak. Paham ya Mbak? dan semangat belajar. Kekurangannya saya mudah overthinking, kemudian keuntungannya saya punya banyak teman yang bisa diajak diskusi, dan ada ancaman yaitu orang tua yang kecewa. Oh betul, oke.
dari keempat hal tadi yang sekiranya Mbak itu bisa sebagai hal untuk mengurangi kecemasannya yang mana? Kita ini Bang, banyak teman, iya banyak teman. Oke. Untuk diajak diskusi jadi nggak cemas lagi. Iya, itu bisa saling sharing juga. Oh, saling sharing. Oke, ya. Jadi dari nanti kalau misalnya Mbak merasa cemas lagi, Mbak bisa ngelakuin ini ya, sharing dengan teman atau mungkin main bareng teman untuk mengurangi kecemasan ini. Jadi Mbak gimana perasaannya bisa tahu solusi untuk mengatasi kecemasannya itu yang ada itu dalam potensi diri Mbak? Saya senang loh kayak, oh ternyata ada potensi dalam diri saya yang bisa dijadikan solusi. Alhamdulillah, jadi mengetahui potensi diri kita sendiri yang banyak. Oke, baik, selanjutnya kita langsung ke tahap psikoedukasi. Di sini kan Mbak, masalah utama itu cemas mau ujian ya Mbak ya. Kalau gitu saya akan berikan tips-tips untuk mengatasi kecemasan tersebut. Yang pertama itu stop thinking ya Mbak ya. Jadi segala pikiran tentang ujian yang bikin cemasnya itu berhenti dipikirkan, bisa Mbak alihkan ke hal lain. Misalnya aktivitas lain atau nonton film. Mbak suka nonton drama Korea? Suka ya, suka bisa alihin sebentar ya ke situ, ke drama Korea atau sepeda, olahraga bisa. Dan Mbak tadi menyebutkan juga kalau misalnya suka diajak berdiskusi gitu temannya kan ya, jadi kecemasannya berkurang. Nah, Mbak juga bisa langsung pergi bareng teman atau mungkin belajar bareng teman agar kecemasannya itu berkurang. Ya, selanjutnya kita ke teknik relaksasi pernapasan yang Mbak untuk mengurangi kecemasan itu. Jadi teknik pernapasannya itu seperti segi empat Mbak. Jadi tarik nafas, tahan, buang, tahan, tarik nafas lagi selama 3 kali. Mungkin bisa dipraktekkan. Pertama tarik nafas, tahan, buang, tahan, tarik nafas lagi, tahan, buang, tahan, tarik nafas lagi, tahan, buang, tahan. Nah, untuk pernapasannya itu sendiri itu tujuannya agar oksigennya itu bisa masuk ke dalam otak kita. Jadi karena seperti yang kita tahu fungsi tubuh itu pusatnya kan ada di otak ya. Kalau misalnya otaknya itu kekurangan oksigen, itu jadi cemasnya itu muncul lagi. Insya Allah kalau misalnya oksigennya cukup di otak, Insya Allah bisa mengurangi cemasnya itu. Paham ya Mbak ya? Alhamdulillah 3 tahapan itu sudah terlewati. Mbak, gimana perasaannya tadi yang psikoedukasi setelah mengetahui tips-tipsnya? Sudah perlu dikasih tahu tipsnya, nanti depannya bisa saya lakukan kalau saya rasa cemas. Iya, jadi 3 tahapan tadi mungkin bisa diulang. Pertama itu tadi katarsis, ini untuk meluapkan perasaan-perasaan saya. Tadi bisa dengan menulis, kemudian yang kedua tadi konseling untuk melihat potensi diri dan untuk menyelesaikan permasalahan saya sendiri. Kemudian yang ketiga tadi psikoedukasi. Jadi ada tips untuk menjaga kecemasannya dengan stop thinking dan relaksasi. Iya, jadi tidaknya paham ya Mbak ya. Oke. Nah Mbak, di sini kan kita sudah melewati 3 tahapan tadi dan juga tips-tipsnya. Diharapkan 3 tahapan tadi itu bisa diaplikasikan di kehidupan ya Mbak ya. Kalau misalnya kecemasan itu datang, bisa 3-tiganya dilakukan atau mungkin salah satu aja boleh. Di mana yang paling nyaman bagi Mbak, Insya Allah kecemasan itu akan berkurang. Mbak juga Insya Allah bisa melewati semua ini. Mbak juga hebat kok, sudah tahu masalah yang ada dalam dirimu itu langsung mencari bantuan gitu di sini. Nah, Mbak, untuk jadwal selanjutnya nanti kita akan mengadakan konseling lagi. Kira-kira biasanya kapan ya Mbak? Sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, nanti saya jadwalkan ya Mbak. Belum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau gitu saya tutup ya dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.